Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah kelas Diponegoro yang ustazah banggakan, yang ustazah sayangi, dan yang ustazah rindukan karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 minggu sudah kita berada di rumah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sudah 3 minggu kita berada di rumah. Artinya teman-teman mempunyai banyak waktu yang sangat luang. Namun ustazah selalu mengingatkan kepada teman-teman, janganlah kita menjadi orang yang rugi. Rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah teman-teman, gunakanlah waktu luang kita untuk berkarya, untuk berkreativitas, untuk membantu orang tua, atau untuk berbagi kepada orang lain. Ungkapan kasih sayang yang paling indah adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, infakkanlah apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum engkau menyesal. Nah, ayat ini menjelaskan, menganjurkan kita untuk berbagi kepada orang lain. Mohon maaf, ketika kita mempunyai banyak tabungan, kita mempunyai banyak materi, namun kita lupa untuk berbagi, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang telah kita keluarkan, harta yang telah kita infakkan, harta yang telah kita sedekahkan kepada orang lain. Ada sebuah kisah, seseorang pekerja keras. Beliau selalu mensedekahkan, menginfakkan sebagian apa yang beliau terima kepada orang lain. Lalu temannya berkata, "Wahai si fulan, apakah engkau tidak sayang dengan hartamu? Setiap engkau bekerja, setiap engkau mendapatkan hasil, engkau sisihkan hartamu untuk orang lain." Lalu jawabnya si fulan, "Justru karena aku sayang dengan hartaku, maka akan aku bawa hartaku sampai ke akhirat kelak." Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang lain. Karena ketika azal datang, harta yang kita punya, kemewahan yang kita miliki, semua tidak akan dibawa sampai mati. Namun yang dibawa hanyalah satu, yaitu amal. Mari kita saling mengingatkan untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Dan ustazah doakan semoga apa yang telah keluarga besar Diponegoro berikan kepada orang lain, semoga menjadi pemberat amal di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, setelah ini kita akan belajar matematika bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang lain. Mari mengenal pecahan, kenal sampai penasaran, belajar dengan rakan-rakan, cerah masa depan. Pecahan asasnya mudah saja, tak perlu takut untuk kenalnya. Asalkan rajin semua tersedia, kalaulah malas gagal jawabnya. Bilangan pecahan yaitu memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dalam matematika, lambang pecahan harus menyakup 2 kata, pembilang dan penyebut. Bagian atas dinamakan pembilang dan bagian bawah dinamakan penyebut. Contoh, ada sebuah donat yang mana donat ini akan dibagikan ke 2 anak. Lalu terpotonglah satu donat menjadi 2 bagian yang sama besar. Di dalam matematika ditulis 1/2.
artinya satu dari dua bagian yang sama besar. Satu sebagai kata pembilang dan dua sebagai kata penyebut. Pembilang nilainya lebih kecil dari penyebut. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar pecahan dengan benda-benda atau makanan yang ada di sekitar rumah kita. Yang pertama yaitu kentang, yang kedua tomat, dan yang ketiga tahu. Yang pertama, kita akan belajar pecahan 1/2. Di sini, Ustazah mempunyai satu buah kentang. Dan Ustazah ingin berbagi satu kentang ini dengan dua anak, yaitu Ana dan Ani. Supaya adil, maka Ustazah akan memotong satu kentang ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini sudah terpotong menjadi dua bagian yang sama besar. Di dalam matematika ditulis 1/2. Artinya, satu benda dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. 1/2 untuk Ana. Dan 1/2 untuk Ani. Lalu, yang kedua, kita akan belajar pecahan 1/3. Di sini ada satu tomat yang Ustazah punya dan Ustazah ingin berbagi tomat satu dengan 3 anak, yaitu Yusuf, Hasan, dan Husen. Di sini akan Ustazah bagi potong secara merata menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, di sini sudah terpotong menjadi 3 bagian tomat yang sama besar. Di dalam matematika ditulis 1/3. 1/3 untuk Yusuf, 1/3 untuk Husen, dan 1/3 untuk Hasan. Di sini dibaca 1/3 atau satu benda dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Dan yang ketiga, kita akan belajar pecahan 1/4. Di sini ada satu buah tahu yang akan Ustazah bagikan kepada 4 anak. Yang pertama Fatimah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Syifa, dan yang keempat Nisa. Ustazah akan membagi satu tahu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di sini sudah terpotong menjadi 4. Di dalam matematika ditulis 1/4. 1/4 untuk Fatimah, 1/4 untuk Aisyah, 1/4 untuk Syifa, dan 1/4 untuk Nisa. Di sini satu buah tahu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Di dalam matematika ditulis 1/4. Nah, belajar bilangan pecahan mudah ya teman-teman. Nanti tugasnya setelah ini teman-teman membuat bilangan 1/2, 1/3, dan 1/4. Silakan teman-teman mencoba membuat bilangan sesuai dengan benda-benda atau barang yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Tidak harus sama seperti Ustazah, tahu, tomat, dan kentang, tapi boleh yang lainnya yang ada di rumah. Setelah selesai memotong, silakan teman-teman ditulis bagian yang mana, yang bagian 1/2 atau bagian yang 1/3 atau yang bagian 1/4. Setelah selesai, silakan teman-teman fotokan hasilnya dan dikirimkan dengan Ustazah. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.